Dahulunya, kesenian tari Baduy digunakan sebagai syiar agama Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, kesenian Baduy ini berfungsi sebagai sarana hiburan dan pertunjukan. Historis, awal keberadaan tari Baduy di Indonesia diprakarsai oleh seorang seniman yang berasal dari desa Mendut, yang kala itu sedang menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Tari Baduy pertama kali berkembang di Karisedenan Kedu, Jawa Tengah, tepatnya di daerah Blabak, Magelang. Kesenian Baduy ditarikan oleh minimal 16 orang penari putra yang diiringi dengan musik rebana, beduk, dan juga drum, serta lantunan lagu-lagu kasidah dan sholawat. Tari Baduy menggambarkan suatu adegan peperangan atau segerombolan prajurit yang sedang melakukan latihan perang. Salah satu dusun yang masih melestarikan dan menggiatkan kesenian Baduy yaitu Dusun Gandok Tambaan. Dusun Gandok Tambaan terletak di daerah Kapanewon Ngaglik, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Sleman. Dusun Gandok Tambaan mendapatkan julukan sebagai kampung religi karena memang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dan di Dusun Gandok Tambaan banyak menyelenggarakan kegiatan keagamaan serta mengembangkan kegiatan seni religi, diantaranya yaitu qosidah, hadroh, serta kesenian Baduy yang dikenal dengan nama kelompok kesenian Baduy Wali Songo. Teman-teman penasaran kan gimana sih tari Baduy itu? Nih, aku kasih tahu sedikit cuplikannya untuk kalian biar nggak penasaran. Nah, tadi teman-teman udah lihat kan sedikit cuplikan pementasan tari Baduy Wali Songo. Buat yang masih penasaran nih tentang sejarah Baduy Wali Songo serta apa sih keunikan Baduy Wali Songo yang membedakan dengan kelompok Baduy daerah lain, langsung aja yuk kita simak penjelasan dari Bapak Ansori selaku Ketua Paguyuban Kesenian Baduy Wali Songo Dusun Gandok Tambaan. Sejarah awalnya itu, ini kalau secara itu udah lama deh, dari zaman perjuangan dulu. Jadi untuk awalnya ya mungkin karena warisan dari orang tua dulu, jadi ya saya kurang terlalu paham. Pertama awalnya ya mungkin karena semangat untuk perjuangan, untuk menggaungkan ini apa, syiar Islam. Nah itulah intinya, itu karena di Dusun Gandok Tambaan terkenal untuk apa, religinya. Jadi untuk keseniannya ya kesenian religi gitu. Kalau tahunnya atau Tahunnya, kapannya? nah kalau tahunnya awal itu kurang ini sih ya, saya kurang terlalu ini, soalnya udah lama banget, soalnya itu sekitar ya tahun berapa ya, 50-an lah pasca ini kemerdekaan itu ya. Terus untuk ini didaftar di Dinas Kebudayaan itu baru mulai tahun 2018 ya, sekitar tahun 2018. Kalau untuk apa pelopornya sendiri Pak, mungkin dari sesepuh kampungnya itu siapa? Kalau setahu saya itu dulu Bapak Haji Darobi sama almarhum Bapak Sodik. Nah itu ya itu udah. Untuk tujuan dibentuknya kelompok kesenian Baduy Wali Songo itu apa sih Pak di Tujuan, Ngantamining? oh ya, tujuannya ya mungkin itu tadi saya sampaikan tadi, untuk siar, lebih ke siar agama itu, karena di Dusun Gandok Tambahan
terkenal karena kereligiusannya gitu kan. Nah, jadi keseniannya ini apa ya lebih ke siar ini aja, siar agama ini aja. Kemudian yang membedakan Baduy di Gandok Tambakan dengan di daerah-daerah lain apa Pak? Soalnya kan kalau di Sleman itu kan Ya, banyak ya kayak di daerah Seyegan, Tempel, mungkin Turi itu juga banyak kelompok-kelompok Baduy. Yang membedakan di Gandok Tambakan dengan Baduy di daerah lain apa? ya kalau secara garis besar itu Baduy itu sama, itu cuma variasi-variasinya aja yang beda untuk tariannya, untuk lagu, terus apa gerakan itu hampir mirip-mirip sama itu dari kelompok lain ya. Untuk yang membedakan di dusun Gantam ini ada dua kelompok Baduy, yaitu Baduy yang anak-anak ada, terus ada yang dewasa, terus sama ada Brodut. Yang terbaru itu Brodut, itu personilnya cewek semua, itu lagu-lagunya lagu-lagu perjuangan lah sama nasionalis ya, ya semacam lagu Mars kabupaten ataupun Mars lagu nasional juga ada itu. Terus untuk perbedaan kelompok Baduy laki-laki dengan Baduy Sri Kandi atau Baduy perempuan itu apa Pak? Dan kok Oh, kenapa dinamakan Brodut Sri Kandi gitu? oh ya, untuk yang cowok yang laki-laki itu lebih ke tari pakemnya Baduy itu sendiri ya. Jadi pakemnya Baduy ya istilahnya eh, gerakannya masih gerakan yang asli gitu. Nah, itu terus kalau yang brodut, brodut itu kan sebetulnya singkatan dari brodut berarti kobro dangdut. Oh. Nah, itu jadi kobro itu sebetulnya anak cabang dari Baduy. Jadi variasi baru dari Baduy namanya itu kobro. Nah, itu terus dutnya itu dangdut. Nah, itu musiknya seperti musik dangdut. Tuh. Berarti untuk apa Baduy sama Kobro itu sebenarnya sama Ya, dari tariannya. iya. Nah, untuk gerakan tariannya beda. Ya, kalau eh, yang kobro itu lebih kalem gerakannya. Kalau yang Baduy yang asli itu lebih apa istilahnya apa ya? Neracak Energik. itulah ya, energik ya gitu. Lebih ke apa gerakan loncat-loncatnya juga ada itu. Kemudian bagaimana sih Pak pelaksanaan pementasan kesenian Baduy itu? Mungkin bisa dari personilnya jumlahnya berapa, yang baik yang laki-laki atau yang perempuan Oh atau yang ya. anak-anak. Terus kemudian di setiap gerakan itu kan setiap pementasan pasti ada kaptennya atau pemimpinnya. Nah, itu pribun. Mungkin Oh bisa ya. dijelaskan gitu. Untuk personel itu rata-rata itu kita mempunyai 16 personel, baik yang dari Brodut maupun dari yang Baduy itu sendiri. Terus kalau anak-anak itu ada sekitar 12 anak-anak untuk ya untuk regenerasi juga sih sebetulnya kita cantumkan anak-anak itu. Kalau untuk yang perempuan juga sama. Sama 16 juga. Ya. Kemudian kalau untuk apa kaptennya atau pemimpinnya itu pribun Pak? Oh Nggih, ya, itu fungsinya untuk sebagai apa ya mungkin? fungsinya untuk mengomando ya semacam inilah apa komandan peleton itu nanti posisi mau apa siap mau berhenti mau ini kan nanti yang ngapa-ngapain gitu sama barangkali ada yang lupa gerakannya nanti kan itu fungsinya untuk mengingatkan. Kalau misalnya yang untuk apa melatih gerakannya itu siapa Pak pelatihnya? Oh ya Nggih. pelatihnya itu ya senior senior kami gitu ya sesepuh sesepuh itu yang masih aktif ya antara lain eh, Pak Pak Subadi sama Pak Imam Ashari itu ya biasanya yang untuk gerakan biasanya itu sama ini apa kadang personel punya gerakan sendiri mau variasi itu nah itu nanti di ini bareng-bareng itu ya. Untuk kostum nih Pak, Heeh. kostum yang dipakai itu
apa saja dan apakah ada makna dari masing-masing atribut yang dipakai itu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan? Kalau kostumnya itu memang beda sih ya. Nah, itu menyesuaikan dari gendernya juga. Terus kalau yang laki-laki itu pakai apa kupluk itu. Nah, itu kan ya kupluk kan identik kalau di Indonesia lambang dari agama Islam ya, itu lebih ke itu. Terus kalau yang cewek itu kan disandangnya kayak tarian apa semacam aksesoris Jawa lah, itu untuk anu lagi ini apa kebudayaan Jawa gitu, yang digabungkan nanti sama apa kebudayaan Islam, jadinya ya Jawa ya Islam gitu. Terus kalau misalnya ada atribut kayak pedang, terus ada Oh apa ya. namanya, tameng, nah itu Ya. apa ada maknanya mungkin? Oh ya, kalau pedang sama tameng kan identik dengan perang ya. Ya itu istilahnya kita apa ya perjuangan, temanya kan gitu, perjuangan dari dibentuknya itu apa Baduy itu tadi kan istilahnya untuk ini perjuangan, itulah intinya gitu aja. Menggambarkan Ya ini menggambarkan prajurit perang ya nih Mbak, kalau. prinsip perjuangan ya betul. Kemudian untuk musiknya sendiri nih Pak, Heeh. Baduy itu kan beda dari apa tarian-tarian yang lain untuk Ya. musik pengiringnya. Nah itu apa saja musik atau alat musik lebih tepatnya yang dipakai untuk mengiringi tarian Baduy itu sendiri? Oh ya, kalau untuk alat musik itu kalau pakemnya itu cuma ada genjreng rebana itu sama jedor. Jedor ini semacam apa ya, beduk lah, nah, semacam beduk tapi kecil itu. Nah, itu kalau pakemnya itu sebenarnya yang tradisional banget itu dua itu. Nah, karena perkembangan zaman sudah alat musik ada banyak, nah itu ada tambahan semacam drum, suling, terus gitar, bass, nah itu sama keyboard ya. Kalau untuk tambahan kayak alat musik khas Jawanya itu kayak misalnya mungkin saron atau apa gong atau kendang itu ada nggak Oh, Pak biasanya? kalau secara fisik itu nggak ada, tapi sekarang karena apa ya, alat musik digital itu banyak, itu bisa diisi dengan itu gitu loh. Ya. Untuk lagunya itu sendiri, Heeh. biasanya lagu yang digunakan untuk mengiringi tari Baduy niku apa saja Pak? Oh ya, kalau yang Baduy yang asli itu biasanya sholawat. Nah, sholawat. Kalau yang Brodut itu lebih ke lagu-lagu, ya lagu-lagu nasional, mars gitu, ya macam apa ya, kalau di sini ya Sleman Sembada itu, atau apa mars PKK, nah, gitu, semacam itu. Kalau untuk pemain musiknya, Heeh. mungkin jumlah pemainnya berapa dan biasanya pegang alatnya apa aja gitu? Oh Mungkin ya. secara umum aja, Pak. Biasanya itu berapa ya, kalau itu yang jelas drum satu, terus apa ketipung kendang itu satu, jedor satu, terus rebananya empat, terus vokalis tiga, gitar, bass, suling sekitar 13. Ya. Eh, Kenapa kok dipilihnya tuh tari Baduy? Padahal kalau misalnya tari-tari yang bernuansakan religi kan banyak Pak, kayak Ya. misalnya mungkin saman atau Ya. tari sufi. Nah, kenapa kok yang di apa pilih itu Baduy untuk di apa dilestarikan lah di Ngandok Tambakan ini? Ya, kalau setahu saya itu kalau Saman, Sufi itu Saman kan dari Aceh, kalau Sufi kan dari eh, Timur Tengah ya kalau nggak salah ya. Kalau Baduy itu setahu saya itu kreasi dari Jawa itu sendiri gitu. Nah, makanya kita sebagai orang Jawa ya itu milihnya Baduy, karena juga karena udah kayak semacam warisan gitu dari apa sesepuh-sesepuh kita, jadinya makanya kita istilahnya nguri-uri gitulah ya. Nah,
untuk Bapak sendiri selaku ketua dari kelompok Baduy, harapannya untuk kelompok Baduy Wali Songo Gandok Ya, Tambakan itu apa, Pak? ya kalau harapan sih ya lebih ini apa, grup ini tetap langgeng gitu loh, ada regenerasinya terus berjalan sampai ya intinya nggak putus gitu aja lah, tetap langgeng gitu.